saya Mutia Anggraini dari kelas 11 ingin menampilkan ceramah saya yang berjudul Pilihan Generasi Emas Mengasah Nalar Menjauhi Jurang Kehancuran. Hadirin, rekan-rekan pelajar yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk berkumpul di tempat ini. Kita hadir bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari generasi yang kelak akan memegang tongkat estafet bangsa. Kita adalah generasi yang disebut generasi emas, generasi yang diharapkan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih maju. Namun, predikat itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak memiliki dua hal yang penting, yaitu akal yang terlatih dan tekad yang kuat. Karena itulah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengasah nalar kita dan bagaimana kita melindungi diri dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di masa di mana informasi datang dari berbagai arah dengan sangat cepat dan tanpa batas. Tantangan terbesar kita bukan lagi mencari informasi, tetapi memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Disinilah kita membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk tidak langsung percaya pada apa yang kita lihat atau kita dengar, tetapi menguji kebenarannya. Kita menilai apakah sebuah klaim memiliki bukti, apakah sumber yang dapat dipercaya, dan apakah informasinya tersebut memberikan manfaat atau justru merugikan. Pelajar yang memiliki nalar kritis tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, provokasi, fitnah, maupun tekanan emosi. Ia selalu bertanya, apa faktanya, dari mana sumbernya, apa konsekuensinya. Orang yang berpikir kritis akan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bertindak dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Selain itu, nalar kritis akan mengantar kita pada rasa cinta terhadap iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita memahami bahwa teknologi bukan sekadar hiburan atau tempat meluapkan emosi, tapi kendaraan untuk mengembangkan diri. Internet, media sosial, dan kecerdasan buatan sebenarnya adalah laboratorium raksasa yang bisa kita gunakan untuk belajar, berkreasi, dan membangun karya. Sayangnya banyak remaja yang justru menjadi korban sisi gelap teknologi, canduan game, jebak drama dunia maya, dan menyebarkan informasi tanpa pikir panjang. Karena itulah kita harus menggunakan teknologi dengan nalar. Jangan hanya menjadi konsumen pasif, tetapi jadilah pencipta konten positif, penyebar manfaat, dan pelajar yang memanfaatkan teknologi untuk prestasi. Ilmu harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, bukan kegelapan yang menjerumuskan. Setelah kita melatih akal, tugas kita berikutnya adalah melindunginya. Tidak ada gunanya memiliki otak cerdas jika kita merusaknya dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa musuh besar generasi muda yang harus kita jauhi, yaitu yang pertama, menghindari tawuran pelajar. Hadirin sekalian, tawuran pelajar bukanlah simbol keberanian, tetapi simbol kegagalan berpikir. Ketika seseorang memilih tawuran itu, artinya ia membiarkan emosi mengalahkan logika. Tawuran hanya menghasilkan kerugian fisik, ada luka cacat, bahkan kehilangan nyawa. Yang kedua, ada kerugian hukum, catatan kriminal yang bisa menghancurkan masa depan pendidikan dan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada kerugian moral, yaitu mengecewakan orang tua, merusak nama sekolah, dan melanggar ajaran agama. Coba renungkan, apakah layak masa depan kita dipertaruhkan hanya demi gengsi sesaat? Apakah ada kebanggaan melukai orang lain yang sebenarnya sama-sama sedang mengejar cita-cita? Pelajar yang cerdas tidak perlu membuktikan diri lewat kekerasan. Ia mampu menyelesaikan masalah dengan komunikasi, musyawarah, dan sikap dewasa. Dan dua, ada menjauhi minuman keras dan narkoba. Jika melatih akal adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri,
Mereka melemahkan sel saraf dan mengganggu kerja organ penting secara sosial. Mereka membuat seseorang kehilangan tanggung jawab, kehilangan kontrol diri, dan kehilangan kepercayaan dari lingkungan. Secara agama, keduanya jelas dilarang. Tidak ada satupun alasan logis yang memberikan penanggungan miras atau narkoba. Mereka menawarkan kesenangan palsu, tetapi membayar dengan kesengsaraan seumur hidup. Karena itu, pilihan paling modern, paling cerdas, dan paling berani adalah berkata tegas, "Aku menolak, aku lebih memilih masa depanku." Hadirin yang saya hormati, generasi emas bukanlah generasi hanya bangga dengan